Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sebagian para pejabat kelakuannya selalu meresahkan bahkan merugikan masyarakat? Kalian dilantik dan diberi amanah untuk memberikan suatu dedikasi, edukasi bahkan untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi ada saja oknum-oknum sebagian pejabat yang bikin ulah. Kali ini kita akan mereaksi video yang dimana di lingkungan Kementerian Agama ketika perayaan yaitu 1 Muharram bukannya diisi dengan hal-hal positif, malah diisi dengan dangdutan. Nauzubillah min zalik. Ini memang oknum sebagian oknum bukan semuanya. Viral pegawai Kemenak dangdutan dari pagi sampai malam di halaman kantor saat malam 1 Muharram. Astagfirullahaladzim. Ini beritanya baru ya. Ini berita tanggal 29 Juni 2025. Baru kan beritanya? Astagfirullah. Ini dugem berkedok agama. Tahun baru Hijriah make dangdutan beri di Kemenak asa haram cadah pisan. Ada yang protes. Kemenak nih guys. Atau dangdutan teh sih katutik kira-kira dangdutan betul-betul. Perlu diketahui bahwa saat video yang beredar tersebut diambil, seluruh rangkaian kegiatan resmi telah selesai dan para peserta, pejabat serta kepala seksi telah membubarkan diri. Hanya beberapa panitia yang masih berada di lokasi untuk membereskan perlengkapan. Ya, tapi bukan berarti hal tersebut diperbolehkan. Walaupun itu bukan di dalam rangkaian acara 1 Muharram, tapi kan lingkungannya itu lingkungan Kementerian Agama dan masih dalam suasana perayaan 1 Muharram. Dalam suasana santai usai. Suasana santai kok dugem Pak? Acara yang cukup padat sejak pagi hari, secara spontan beberapa panitia memutar musik bernuansa religi. Namun salah seorang panitia sempat menyanyikan lagu yang tidak berkenan selama beberapa menit, tepatnya 1 lagu. Kejadian ini tidak direncanakan, tidak termasuk dalam susunan acara, dan tidak melibatkan peserta kegiatan. Kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya telah memperingatkan dan mem-BAP kepada yang bersangkutan dan meminta agar kejadian ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat. Tetapi di balik itu kita sebagai masyarakat merasa resah dengan tindakan kelakuan sebagian oknum para pejabat. Bukannya ketika perayaan yaitu 1 Muharram diadakan mungkin ceramah, diadakan tausiah, bukan diadakan dangdutan, joget-jogetan. Seharusnya malu dengan sebuah lembaga yaitu Kementerian Agama yang seharusnya dengan adanya titel Kementerian Agama ini seharusnya mawas diri. Ya, sebagai manusia kita banyak khilaf, mungkin lagi khilaf dan salah. Tetapi ya kurang etis saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Allah berfirman di dalam Quran surat Luqman ayat 6. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan dusta atau perkataan
yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Wa yattakhidha huzwa, dan mereka jadikan jalan Allah ini sebagai olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin, mereka akan mendapat azab yang pedih. Abdullah bin Mas'ud ya sampai bersumpah 3 kali bahwa dengan kata lahwal hadis di sini yaitu alat musik. Ya mungkin ada sebagian orang ya tidak terima musik itu haram mutlak, tetapi seharusnya bagi orang yang masih menghalalkan ya musik, terserah ya, itu jatuh kepada diri sendiri ya, mau hukumnya haram atau makruh bahkan halal itu kembali kepada pribadi. Tetapi maksud dari sini adalah kenapa melakukan suatu kemaksiatan tetapi di lembaga Kementerian Agama, di lingkungan Kementerian Agama yang identik dengan agama. Ya walaupun ya nggak 100% ya Kementerian Agama itu agama Islam. Kurang etis ya, kurang akhlak atau adab. Ya walaupun ujung-ujungnya nanti minta maaf. Dan ada juga ya yaitu dangdutan di kantor bupati, yang mana nauzubillah min dzalik mereka bergoyang ya. Bahkan ini bukan trio macan lagi, tapi trio serigala dengan keelokannya ya goyang bernyanyi di hadapan para pejabat, di mana para pejabat nggak rusak ya. Kalau yang dihadirkan di acara-acara tersebut ya seperti ini. Sarigala atraksi di Pendopo Pati. Bupati minta maaf ya. Akhirnya bupatinya minta maaf. Coba kita lihat video atraksinya seperti apa sih ya. Trio Sarigala gitu. Ya, setelah viral akhirnya bupatinya minta maaf. Seperti biasa ya. Tunggu viral dulu baru minta maaf. Coba kita lihat nih permintaan maaf dari Bupati Pati. Ya, saya minta maaf atas atraksi yang dilakukan oleh 3 serigala di Pendopo Kabupaten beberapa hari yang lalu. Atraksi tersebut spontan. Saya pun terkejut. Nah, sama klarifikasinya dengan Kemenak tadi, spontan, tidak disangka. Gitu. Nah, munculnya, tampilnya atraksi semacam itu. Memang itu tidak layak untuk dilakukan di Pendopo Kabupaten. Itu mestinya pasnya dilakukan di luar Pendopo Kabupaten. Dengan kejadian ini, saya minta maaf, tetapi ini merupakan satu proses kita untuk introspeksi menuju sebuah kebaikan. Terima kasih. Kita berpesan ya semoga ya para pejabat kita ya makin sadar dan takut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya jabatan ya sebuah amanah, apalagi untuk mensejahterakan masyarakat. Mereka digaji dari uang rakyat, dari pajak rakyat. Kita membayarnya setiap tahun ya dari apapun. Tapi kalau kelakuannya seperti ini, ya wallahu alam, semoga makin sadar dan juga makin muhasabah agar tidak terjadi fitnah atau suuzon dari masyarakat. Ya, kita ketahui bahwasannya ya musik ya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azib. Dan ada sebagian umatku ya akan menghalalkan yaitu sutra, zina, khamr dan alat-alat musik. Jadi hadisnya sudah jelas, sahih. Ya, kalau ada oknum misalnya sebagian pejabat atau masyarakat melakukan itu kembali kepada pribadi.
Yang penting kita sudah menyampaikan. Yang penting beberapa ustadz ya kajian-kajian di mana sudah disampaikan. Yang penting kita sudah berlepas diri ya. Dan ada juga ironis ya. Ini melebihi para pejabat, yaitu anak didik kita atau anak SD ketika melakukan haflah takharuj atau pelepasan, mereka menyawer biduan. Nauzubillah min dzalik ya. Betapa mirisnya, betapa rusaknya moral anak didik kita di zaman sekarang ini. Jangankan anak didik, mungkin sebagian oknum para guru yang mengajarkan demikian. Gimana kita akan menuju Indonesia emas tahun 2045 kalau generasinya saja seperti ini. Nah, ini ada tulisannya viral, anak SD di Tulung Agung joget dan nyawer biduan. Waduh, bukan cuma sekedar joget, nyawer biduan juga dia. Waduh, nyawer. Kalau dari bannernya sih ini kelihatan tulisannya tasyakuran dan pelepasan kelas 6 SD. Terlihat salah satu siswa tampak menyawer gitu ya. Nah, ini ada keterangan Kepala SDN 1 Kenayan, Admin Kholisina, membenarkan kejadian tersebut. Bukannya ya di haflah misalnya diajarkan ya penampilan tilawatil Quran atau pembacaan hadis arba'in atau tufatul atfal atau yang lainnya, atau kreasi-kreasi yang lain yang sehingga tidak melanggar syariat juga. Atau mungkin dengan drama, bisa juga dengan puisi, dengan pidato, atau hal-hal menarik yang lainnya. Ya tidak harus memanggil ya para biduan, karena ini akan merusak, selain rusak lembaga tersebut, rusak juga nama sekolah dan juga rusak para guru yang ada di sana. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga para pejabat kita dan yang melakukan kesalahan baik pribadi maupun oknum atau semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekhilafannya. Ya, namanya juga manusia, banyak khilafnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin.